Kami memuji Kau Allah yang hidup, kami menyembah Kau Allah yang hidup. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus selamanya. Hanya nama Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami tahu banyak Tuhan di bawah kolong langit ini, tetapi hanya Engkau juru selamat kami, Tuhan. Kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang lain yang diberikan kuasa selain nama Yesus Kristus, Tuhan. Dan kami percaya kami masuk dalam bilangan orang-orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk melebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih buat talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan-Mu di atas kami. Kami percaya Engkau sudah bertata di atas pujian umat-Mu hari ini, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika Engkau hadir, maka sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Wow, 1000 orang ya. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Boleh angkat sebuah pujian dulu, boleh? Gak apa-apa ya? Boleh. Haleluya. Wah, ini kalau nyanyi terus enak nih sebenarnya. Tuhan kan hadir di atas pujian umatnya. Amin. Ya udah nyembah aja. Oh, itu sudah luar biasa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
bahagia lagi. Amin. Saudara masih percaya bahwa Tuhan masih tidak pernah terlambat memulihkan kehidupan kita? Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang saya beri judul kekhawatiran dan mujizat. Wow. Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kekhawatiran dan mujizat atau waktu Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sudah? Ya, Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dalam permohonan dengan ucapan syukur. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika ayat ini ada, menyadari bahwa percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup fine-fine saja, saudara kasih Tuhan. Ya, selama kita masih di bawah kolong langit ini, ada kata yang namanya jangan takut, ada kata namanya khawatir, ada kata namanya wah ini masa depan mau dibawa kemana, ya. Kata jangan khawatir, jangan takut itu di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar banyak-banyak hamba Tuhan bicara tentang bahwa Kejadian sampai Wahyu itu ada kurang lebih 365 kali dikatakan. Artinya apa? Setiap hari supaya kita jangan khawatir dan jangan takut. Setelah kita mengetahui ayat ini, apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih takut? Masih. Kenapa? Itu wajar. Sebuah kewajaran ketika anak Tuhan, manusia di bawah langit ini ada rasa takut, ya, ada rasa khawatir, itu biasa. Tetapi yang tidak biasa dan menjadi khawatir, yang dikhawatirkan adalah ketika kita khawatir setiap hari, setiap detik, setiap saat, setiap waktu, ya. Misalnya ada hal yang nggak penting jadi penting, ya. Kalau misalnya masak air, ya, ini saya nggak tahu tiba-tiba keluar masak air, gitu kan, cuma tahu masak air doang, ya. Masak air terus kelupaan, terus gosok pancinya jadi kering gitu kan. Jarang kan masak air gosong, ya. Biasa masak nasi gosong, ini masak air gosong. Nah, terus kita mulai berkait-kaitkan, wah mungkin karena aku berdosa, mungkin karena aku banyak salah, sehingga air gosong, sehingga air. Nah, hal kayak gini sebenarnya tidak perlu, ya saudara kasih Tuhan. Tentang apapun juga yang Tuhan bilang, katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Poin yang pertama bicara tentang doa. Kita nggak lama-lama, ya, karena waktunya juga udah mulai malam, saudara Tuhan, ya. Poin yang pertama bicara tentang doa. Kalau kita tahu di dalam Matius 6 itu dikatakan Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami, ya. Kalau bicara tentang doa Bapa kami, dikatakan situ adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ya udah, baca nanti kita baca, ya. Nah, bicara tentang doa, bahwa ada bagian-bagian doa yang seharusnya kita panjatkan di hadapan Tuhan. Ini bukan seperti aturan berdoa. Oke lah, kalau mau dikatakan aturan boleh. Tetapi biasanya ada doa-doa yang kadang kita panjatkan karena gini. Kadang anak Tuhan tidak tahu patronnya ini berdoa ini gimana ya? Harus gimana dulu? Harus apa dulu? Harus apa dulu? Ya kan akhirnya berdoa cuma 5 menit selesai. Ya, berdoa tidak nyampe 30 menit selesai. Berdoa nggak nyampe 1 jam selesai. Jadi kata kasih kepada Tuhan, kata cinta kepada Tuhan, kayaknya nonsens saudara kasih Tuhan. Ketika kita berdoa cuma 5 menit, katanya cinta kepada Tuhan, tapi mau ngobrol lama-lama sama Tuhan, kok kayaknya nggak betah gitu, karena nggak tahu apa lagi yang dibuat. Ya, ya. Ada patron yang mungkin untuk saya pribadi, kalau saudara mau pakai juga nggak apa-apa. Ya, kalau bicara tentang doa itu biasanya ada pengagungan kepada Tuhan dulu. Ya, seperti pujian. Sebenarnya saya pengen nyanyi, boleh nggak? Keyboard aja, keyboard boleh nggak bos? Boleh. Juno. Terlebih, Min, ya. Semangatin. Itu sudah. Semangatin. Cemumut. Luar biasa. Ini hopeng nih. Wes, jangan digoyang. Kalau ini kalau mau digoyang dulu. Oke, ya. Kalau bicara tentang pengagungan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, biasanya segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, contoh doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu bicara tentang pengagungan. Contoh kunci G, bos. Ya, contoh pengagungan dalam sebuah lagu. Ya, sebenarnya kayak tadi juga itu campur lagu tadi. Kuasamu terlebih besar itu kan bicara tentang segala hal yang besar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan pengagungan kejayaan hanya bagi Tuhan. Sama ini, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Seyogyanya ketika kita berdoa, kata-kata pujian di atasnya. Misalnya, Bapa terima kasih, kami bersyukur buat Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, pemilik kehidupan kami. Engkau pencipta jagat raya, Engkau pemilik alam semesta. Jadi pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, biasanya ini bagian daripada doa kalau saya naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kalau pagi hari. Ya, jadi ada rute ketika kita masuk di dalam doa kita, sehingga ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah ada Allah yang besar, Allah yang menciptakan saudara dan saya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Ya, langit adalah tahtanya, saudara kasih Tuhan. Betapa kecil bumi kita ini di hadapan Tuhan. Nah, menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa, kita harus naikkan doa-doa kita itu ada bagian-bagiannya. Itu tadi pertama pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, ada doa-doa kepada kita, misalnya doa untuk diri sendiri dan mungkin untuk keluarga. Kita puji bro. Ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi lagu-lagu seperti ini adalah lagu mungkin untuk doa pribadi kita kepada Tuhan. Jadi pertama kita mengangkat pujian penyembahan sebab Dia Allah yang besar. Kita berdoa, kita nyatakan kuasa kemuliaan yang luar biasa. Setelah itu mungkin kita ada keluh kesah kita, doa untuk pribadi kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk keluarga besar kita, doa untuk teman-teman kita, doa untuk gereja kita. Jadi adalah bagian doa-doa yang harus dikembangkan di dalam doa kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan kekhawatiran? Sebenarnya bagian doa adalah kita tahu sendiri bahwa doa adalah cara Tuhan, merupakan sarana di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa doa juga merupakan nafas orang percaya. Jadi kita tahu ketika kita berdoa, kita sedang bernafas kepada Tuhan yang kita percayai.
Ya, ketika kita tidak berdoa, kita merasa kita sanggup, kita merasa tidak mampu, atau mungkin karena tidak ada kebiasaan kita untuk berdoa, atau mungkin karena kita tidak diajarkan bagaimana cara berdoa. Cuma tahu Tuhan berkati makanan ini supaya jadi sehat, kekuatan kami untuk melayani Tuhan. Kelar, ya. Jadi pengertian tentang doa hanya sampai sesempit itu, saudara Tuhan. Padahal ketika kita berdoa, itu seharusnya kita punya keluasan untuk berbicara kepada Tuhan, ngobrol. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, sama ketika kita buat surat cinta kepada orang yang kita cintai. Tentunya ada sesuatu yang lebih panjang, maunya lama gitu di hadapan Tuhan, ya. Saya kalau sudah ambil gitar, lagi mas, ya, baru satu kata aja kayaknya nangisnya bomba. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kalau nyanyi lagu ini ada topannya, ada badainya, saudara. Ketika kita sadar bahwa kadang kita sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi mengatasi hidup, ya cuma itu, berdoa, ngobrol, curhat sama Bapa di sorga, karena itu penting, ya. Karena curhat kepada Bapa di sorga, saya percaya itu bagian daripada kerendahan hati kita, menyadari bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, dan kita tahu bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Sehingga kita tahu bahwa wah, kita lagi ada di tengah badai, tapi kita tahu bahwa kita akan seperti Raja Wali. Ya, gereja saya sebutkan Raja Wali, saudara Tuhan. Ya, karena saya melihat bahwa filosofi Raja Wali ini mengatasi setiap badai, bukan seperti burung perkutut, saudara. Ada badai dia turun terbang, turun langsung ke bawah, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa burung Raja Wali itu mengatasi badai, ya, itu filosofinya bagus sekali, ya. Kita menyadari bahwa kehidupan ini kadang anginnya sepoi-sepoi, ya. Kalau kita bicara itu ilustrasi, angin sepoi-sepoi ketika seekor monyet yang duduk di dahan, ya, dahan pohon. Ya, awalnya sepoi-sepoi, saking sepoi-sepoinya ngantuk, jatuh lagi, ya. Kadang-kadang kenyamanan itu menjadi bumerang, saudara-saudara Tuhan. Kadang-kadang perlu yang namanya sedikit, ya, topan-topan kecil, ya, badai-badai kecil, supaya kita sadar bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan. Yang sudah dekat, amin. Ya, kadang badai kecil kita, coba kalau kita nyaman-nyaman saja, ya, ngeband setiap hari, ya, pagi, siang, sore, malam, wah itu duitnya segambreng, ya. Besok ganti motor, ya, ganti motor baru nih, ya. Ya, mau ganti motor setiap hari, oke. Nah, kenyamanan itu membuat kita lupa bahwa ada Tuhan loh yang sedang memperhatikan kita. Ketika kita mulai lengah, akhirnya kita jatuh dengan mudah. Tapi kadang ketidaknyamanan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita dekat dengan Tuhan yang sudah dekatnya. Ya, seperti Raja Wali ketika datang badai, dia nggak turun ke bawah, saudara kasih dalam Tuhan. Dia naik ke atas. Ini bisa tentang apa? Filosofinya seperti kita cari ke wajah Tuhan yang di atas, naik ke gunung kudusnya Tuhan di atas. Karena saya percaya ketika kita mencari Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati
perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan juga rindu untuk kita datang kepadanya, kenapa kita tidak ambil waktu untuk mencari wajah Tuhan? Kita akan temukan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, lagu-lagu tadi yang saya nyanyikan adalah lagu bagian, kadang-kadang saya sudah ngambil gitar walaupun tidak sebagus Robin ya. Ya, main gitar seadanya, kunci-kunci dasar gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau udah, padahal tidak ada masalah soal dalam Tuhan. Cuman kadang-kadang kalau udah nyanyi dekat sama Tuhan tuh kayaknya bawahnya nangis ya. Kayak film ini lah, nggak ada masalah nangis ya. Tapi kalau itu masalah ya. Tapi jujur ya, ketika kita datang sama Tuhan terus menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kita berpikir kita akan memberi segala harta kepada kekayaan kita. Dia Allah yang kaya, saudara. Dia pemilik alam semesta. Tapi yang Dia mau, saudara, kita bisa memuji dan menyembah Dia. Amin. Kita tahu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan Tuhan saja sedang Dia melihat kita, tetapi malaikat pun mengawasi kita. Ya. Padahal kalau dipikir malaikat kan suaranya wah gitu kan. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, maka malaikat pun terdiam. Ya. Melihat anak-anak Tuhan sedang memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Karena malaikat itu hanya jadi. Kalau kita dibentuk sama Tuhan, saudara, lebih istimewa. Tangan Tuhan langsung ada di dalam kita. Amin. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan bagian daripada anak-anak Tuhan yang seharusnya mengambil waktu mencari wajah Tuhan. Ya. Lagi, ketika kita tahu bahwa filosofi Raja Wali itu menjadi satu pedoman buat saya, sehingga saya buat gereja namanya Gereja Raja Wali di Kelapa Gading. Saya tahu bahwa anak-anak Raja Wali ini pun ya oleh induknya tidak segan-segan ditendang keluar dari sarangnya untuk jatuh sepertinya dalam tanda kutip ke bawah, ya, supaya apa? Melatih otot-ototnya untuk berterbang, untuk terbang, ya. Anak-anak Raja Wali ini ditendang oleh induknya supaya dia jatuh ke jurang yang bawah, luar biasa. Supaya apa? Melatih sayap-sayapnya untuk dapat terbang. Sekali dua kali anak itu tetap tidak bisa terbang. Tapi jangan khawatir, induk ini selalu memapanya sebelum dia jatuh ke tebing. Nah ini filosofinya apa? Kadang anak-anak Tuhan diizinkan sepertinya jatuh dalam masalah supaya sayap-sayap rohani kita lebih kuat lagi. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi harus ada, kadang-kadang harus ada tindakan bahwa tidak apa-apa sedikit khawatir. Tapi kalau mulai berlebihan khawatir, nah itu yang berbahaya. Nah ketika khawatir itu datang, kita cari kepada Tuhan dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, ya, bicara tentang doa, kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ya. Doa merupakan sarana dan cara kita agar dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat ke-17 ada terjemahan bahasa Inggris, ada ya? Pray until something happen, ya. Ya. Jadi berdoa sampai sesuatu terjadi, tidak jemu-jemu berdoa. Kalau di sini katakan tetaplah berdoa. Kalau hari ini ada permohonan dan masalah yang kita hadapi belum ada jawaban, Tuhan katakan tetaplah berdoa. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya. Jadi adanya komunikasi kita dengan Tuhan itu penting. Ya. Kalau kita tidak pernah mempunyai komunikasi dengan Tuhan, maka apa yang harus kita dijawab sama Tuhan? Gak pernah berdoa kepada Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 katakan 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Saudara kasih dalam Tuhan, satu kali saya dengar orang berdoa seperti ini, kuberkati makanan ini supaya kami menjadi sehat. Amin.
nggak ada dalam nama Yesusnya, saudara. Ya, lagi makan saya dengar Tuhan, aduh ini wabah Tuhan model seperti ini. Padahal firman Tuhan katakan apa? Dan apabila kamu berdoa, mintalah dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi penting mengucapkan di dalam nama Yesus. Jadi berita kabar baik malam hari ini bicara tentang apa? Kalau berdoa, jangan asal berdoa juga. Harus ada endingnya. Dibalur, ditutup dengan dalam nama Yesus. Ya. Kalau sampai hari ini saudara tidak mengerti nama Yesus adalah nama yang berkuasa, mungkin kita salah selama ini mengikut Tuhan. Ya. Bayangin ya, Tuhan itu bukan suaranya saja ya. Bayangin namanya saja, iblis dengar tuh mereka gemetar. Nama loh ya. Sama satu waktu saya punya teman sekarang udah jadi pendeta. Dia punya nama, teman saya lupa namanya apa gitu, nama premannya. Dia dulu preman di Tanjung Priok. Tahun 88 sempat dipenjara 2 kali, sekarang jadi pendeta di Gesia juga. Tapi katanya jangan ngomong-ngomong katanya. Nah, kalau orang dengar namanya dia, itu takut saudara kasih Tuhan. Jadi tiap kali naik angkot gratis, ya tahu oh namanya dia ini namanya. Bayangin saudara kasih Tuhan, seorang penjahat aja ditakuti ya. Karena namanya, wah nama sih, aku lupa namanya siapa gitu, kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kisahnya jadi penting untuk dikhotbahkan. Ya, bayangin nama Yesus pencipta langit dan bumi. Mungkin saat ini kita bicara tentang Yesus, ya dia Tuhanku lah. Kayaknya ya sudah lah. Tetapi untuk makhluk tertentu, katakanlah iblis ya, dia dengar nama Yesus sampai gemetar saudara. Begitu powerfulnya nama Yesus. Ya. What a beautiful name it is. Saudara. Oke. Ya. Saya percaya banget ketika kita mengandalkan nama Yesus, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Nah, yang kita harus tahu bahwa ketika kita berdoa, kita sedang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Yang sudah berkeluarga, ketika bapak, suami, dan bapak dan ibu melakukan hubungan intim, ini kan dewasa semua, ya, akan melahirkan anak, ya kan? Nggak apa-apa, ini harus sudah dewasa pikirannya, ya. Nah, bagaimana kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan? Ya tadi, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, maka siapa yang kita hadapi? Dia adalah Allah yang maha luar biasa, Allah yang luar biasa dan maha luar biasa. Udah tahu, jangan kata ngomong lagi ya. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal-hal supranatural itu akan lahir dalam kita. Halo ya. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, lahirnya apa? Gak mungkin baik dong, udah gak benar pengajarannya ya. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan, maka perkataan kita pun menjadi kuasa. Karena kita bergaul karib dengan Allah yang berkuasa. Ketika kita bergaul karib intim dengan Tuhan, akan melahirkan hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin bisa kasih foto tadi. Nah ini saudara kasih foto sekilas ya. Foto saya ketika digedein bisa nggak ya? Yang ini nih benjolan kelenjar getah bening gede banget saudara. Ada 3 sebenarnya, ada 4 di belakang 1, tapi masih kecil. Dan ini saya pengen gini kok nggak bisa ya? Ternyata nih. Ya. Ini gede nih. Nah ini nih 3 biji, 1, 2, 3, 4 di belakang kuping sebenarnya. Saya mau gini lah gitu. Oke. Nah, saudara Tuhan, ini namanya kelenjar getah bening. Jadi kurang lebih 1 tahunan saya mengalami ini, tapi saya cuek aja saudara Tuhan. Ya. Dan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu saya badminton. Setiap badminton tuh belum 1 set saya berhenti. Ya, karena apa? Kalau udah mulai kumat penyakit ini, kepala tuh kayak ditusuk gitu ya. Akhirnya teman-teman karena udah mulai boring, masih James ini main gak selesai, udah ke dokter aja. Karena memang saya gak pernah mau ke dokter saudara Tuhan. Karena ketika saya ke dokter, ketika ngomongin dokter, saya selalu pura-pura cerita apa gitu. Jadi satu waktu teman-teman badminton setelah 1 tahunan ini, jadi benjolannya makin besar saudara Tuhan. Nah, teman-teman ternyata kolektif duit, ngumpulin duit kurang lebih totalnya 1.300.000 kurang lebih ya. Dan tanpa sepengetahuan saya. Jadi dipaksa, kamu harus ke dokter. Ini duitnya.
Waduh, ini nggak bener nih. Ya karena udah ada duit, ya mau nggak mau saya ke dokter. Ya, padahal kalau nggak ada duit ya saya nggak akan ke dokter juga. Ya saya ke dokter sudah kesalahan Tuhan. Sebelum saya ke dokter, ada seorang teman ngomong seperti ini, James, kalau ada apa-apa, telepon Boko ya. Oh siap bos, gitu kan. Biasa pengusaha kain gitu kan, orang kaya gitu ya. Rumahnya sudah gaban. Terus saya pergilah ke dokter, diperiksa sama dokter. Dari teman-teman juga kasih referensi bahwa ada dokter yang paling bagus untuk bicara tumor, kanker di Rawamangun. Akhirnya saya kesana, saya lupa nama rumah sakitnya. Saya kesana dan setelah di USG ya, di biopsi pokoknya pakai kelenjar-kelenjar gitu deh, jeli-jeli gitu kan ya. Sudah, tanda-tanda yang pertama sebenarnya saya sudah lihat penyertaan Tuhan dari apa? Ketika saya datang ke dokter, terus dikasih rujukan ke ruang sebelah untuk diperiksa. Dokter si suster ngomong gini, oh nanti kami periksa. Ini mas, kalau satu benjolan tuh kita kasih harga 450. Ini ada berapa benjolan? Saya bilang 3. Oke, ngantri ya, tinggal satu orang. Satu orang kemudian pas sudah selesai saya masuk. Terus saya ngomong sama mbaknya, saya pikir ini duitnya ini nggak cukup nih. Saya bilang, mbak satu aja benjolannya yang diperiksa. Oh iya udah nggak apa-apa. Ngantri ya, iya ngantri. Pas satu orang itu selesai, saya masuk. Padahal mereka jilbab semua saudara. Saya nggak kenal juga ya. Jadi pas saya masuk mereka ngomong gini, mas, nanti kita periksa tiga-tiganya, tapi nanti bilang dokter satu aja. Saya juga nggak ngerti. Ini maksudnya apa gitu? Dia periksa 3, tapi bilang dokter satu. Saya nggak ngerti. Saya bilang, wah kalau bukan Tuhan kayaknya nggak mungkin, kenal aja enggak, ya kan? Akhirnya saya periksa 1 lah. Oke, udah, dan hasilnya adalah kelenjar getah bening. Nah seperti ini saudara Tuhan. Besar sekali. Itu ada yang nomor-nomor yang foto kedua tuh ya. Ya. Yang satunya lagi mas. Jadi saya udah, oh yang di belakang kuping nggak kelihatan. Ya, pokoknya besar sekali saudara Tuhan. Ya, jadi, nah itu dia. Sana jelas tuh. Udah lihat ke belakang aja tuh. Ya udah. Jadi kelenjar getah bening ini membuat saya sepertinya gampang sakit, gampang capek. Terus kayaknya apa-apa kayaknya kepalanya tuh kayak mau ditusuk jarum gitu, sakit sekali. Nah, oke, oleh dokter setelah dites ternyata memang saya kena kelenjar getah bening. Tahu apa yang katakan dokter? Dia cuma ngomong gini, ya 2 hari meja operasi paling 30 juta doang. Kan saya nanya berapa dok? Oke, dia jawab seperti itu. Terus waktu dia ngomong 30 juta doang tuh pikiran saya ke koko yang sebelum saya berangkat ke rumah sakit. Wah, ini masih nolong gue, ini gak mati gue gitu kan. Oke dok, selamat, makasih dok ya. Oke. Baru mau keluar pintu ruangan dokter, tahu Tuhan ngomong apa? Terkutuklah orang yang menerangkan manusia. Dia berkatilah orang yang menerangkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara Tuhan, ketika kita punya waktu berdoa kepada Tuhan, ketika kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, maka rema-rema yang seperti itu tuh muncul. Maka yang rema-rema seperti itu akan keluar. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya pas Tuhan sudah bilang berilah maka engkau diberi. Ini suara siapa nih kan? Padahal firman Tuhan sudah ngomong ya kan? Ya. Nah, ketika aku dengar suara itu terus kuputuskan seperti ini, aku tidak hubungin si koko itu. Di dalam grup aku bilang, oh aman bos, thank you semuanya ya buat ini bla bla bla. Soalnya sudah tetap duit yang terkumpul, bayar dokter 500, bayar itu 450, dan bayar obat. Saya dapat obat bukan untuk kesembuhan, hanya painkiller saudara Tuhan. Painkiller itu kalau sakit baru harus minum. Jadi nggak ada obat secara khusus untuk menyembuhkan. Jadi total itu kurang lebih 1,3 saudara Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak rugi, nggak ada ruginya. Karena apa? Duitnya, duit kumpulnya juga gitu, duit kolektif. Nah, 2 tanda ini saya berikan Tuhan menyertai saya. Itu 2018. Sebenarnya sakitnya dari 2017, cuma saya cuekin aja mungkin apa makin gede. Nah, 2018 itu Desember tanggal 19 kalau ada saya nggak kasih ronsennya sih, ada itu buktinya tanggal 19 Desember. Nah, setelah tanggal 19 Desember itu kan saya pegang tuh buktinya dan dokter ngomong jelas banget 2 hari 30 juta kelar meja operasi. Terus setiap hari Tuhan ngomong iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan mati gitu kan.
Terus aku mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan bilang gitu kan, seperti ayat yang tadi katakan. Terus ayat yang 17 tadi, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Dari 19 sampai ke 26, saya cuma setiap pagi kan masuk kamar mandi langsung lihat kaca. Awalnya sih kayak jujur ya, secara manusia tuh kayaknya Tuhan kok. Karena kalau ketika sakit tuh sakitnya pakai banget gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang sama Tuhan, mau berubah. Tuhan sudah berubah pola pikirnya. Akhirnya saya berkata seperti ini, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Setiap pagi. Ya. Percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kalau belum dibilang gila, ya gila dalam tanda kutip ya. Saudara, kalau belum bisa dibilang gila, kayaknya belum bisa dibilang apa gitu ya, gitu deh maksudnya. Jadi setiap pagi saya bilang Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Edan, gila. Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Tanggal 26 Desember 2018, jadi 19, 20, 21, 22, 23, 26. Nah, 26 tuh saya nyanyi di Season City, saudara-saudara Tuhan, di Glow Season City. Di hadapan ribuan orang saya berdoa sama Tuhan sambil nyanyi gini, Tuhan, memang agak aneh sih, ngobrolnya dalam hati tapi sambil nyanyi, memang agak aneh sih. Kan yang ulang tahun Tuhan nih, 25 Desember kemarin, masa yang minta kado saya? Saya minta kado Tuhan kesembuhan terjadi, gitu-gitu doang. Oke. Tahu besokannya saya main badminton lagi, saudara-saudara Tuhan. Main badminton hari ke-7. Terus duduklah sebelum main ngantri kan, karena memang kita ada kurang lebih 30-an orang, jadi lapangan ngantri 3 lapangan. Lagi datang, lagi duduk teman gua yang pendeta datang, terus nanya, James, karena memang di grup saya nggak bilang saya kena kelenjar getah bening, hanya 2 orang yang saya ngomongin. Karena yang lain saya cuma bilang sakit kepala. Dan saya ngomongin sakit kepala itu sampai saya lupa kalau saya ngomong sakit kepala. Terus dia bilang gini, James, gimana sakit kepalamu sembuh? Gimana sakit kepalamu sudah baik kan? Saya kaget, sakit kepala. Kepala terus dia bilang gini. Kepala tuh leher dia bilang. Waktu dia bilang leher langsung saya pegang. Leher, sebentar ya. Udah gak ada saudara. Ini udah mulus gitu kayak sekarang ini udah gak ada benjolan gitu. Saya bilang sebentar ya Pak. Langsung saya ke depan lapangan tuh ada cermin. Langsung saya ngaca saudara. Jadi saya udah lupa kalau pagi itu biasanya kan terima kasih Tuhan. Pas saya ngaca, udah nggak ada benjolannya saudara-saudara Tuhan. Tepuk tangan yang beri. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka hal-hal supranatural itu pasti gampang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sekali ini aja saudara. Tapi kalau saya mau menyampaikan berapa banyak kejadian, kita sampai besok pagi ngomongnya. Ya. Jadi satu hal, jangan kamu khawatir tentang apapun juga yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, karena itu memang biasa. Itu kalau kita khawatir itu biasa. Tetapi kalau kita tiap saat, tiap detik, tiap waktu, ya kan? Ya, tadi mau bikin apa sepeda Messenger itu keluar gitu ya. Ya itu juga bisa melawan kekhawatiran juga ya, melawan ya apa bad mood kita ya. Mungkin dengan bersukacita ya, itu bukan mungkin lagi. Memang harus bersukacita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi doa di hadapan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, maka hal-hal supranatural yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara menikah, bangun hubungan intim yang melahirkan tentunya anak. Tapi ketika kita bangun hubungan intim dengan pemilik sorga, maka hal-hal supranatural itu gampang terjadi. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia tabib di atas segala tabib, dia adalah dokter di atas segala dokter. Poin yang berikutnya katakan tadi di dalam ayat yang ke pasal Filipi 4 ayat 6 katakan bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, mengucap syukur itu sama kayak tadi khusus tadi saudara Tuhan. Setiap pagi saya bilang Tuhan terima kasih, kan gila. Terima kasih saya sudah sembuh, itu iman saudara. Ya, saya sudah sembuh itu iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mempercayai sesuatu memang itu hal kesembuhan itu kan tidak kita lihat ya. Masih benjol tapi tiap hari kita bilang Bapak terima kasih saya sudah sembuh. Ya. Apa Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan? Bisa. Tapi semua tergantung iman kita yang Tuhan beri. Kan iman itu pemberian daripada Tuhan. Amin. Jadi poin yang ketiga adalah mengucap syukur.
Poin yang kedua tadi adalah dengan permohonan. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Kita baca di dalam Yakobus 1, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret oleh pikat olehnya, diseret dan dipikat olehnya. Nah, kadang-kadang hal-hal yang terjadi yang membuat kita khawatir itu sebenarnya gara-gara keinginan kita sendiri seperti sama Tuhan. Nah, jadi kita harus barengi dengan mental kita untuk mengucap syukur dalam kondisi yang tidak baik. Mental kita mengucap syukur dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, kalau di dalam Mazmur, sorry. Ini kelewatan. Di dalam Yeremia pasal yang 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang tadi dikatakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ketika kita mulai mengandalkan orang lain, mulai mengandalkan, wah sudahlah saudara mungkin tidak bicara tentang kutuk sakit penyakit ya, tetapi kadang-kadang diomongin orang itu kutuk juga kali. Mungkin karena kita sudah mengandalkan manusia, ada orang-orang yang tidak tulus hati menolong kita. Akhirnya apa? Kita diomongin orang karena apa? Ketidaktulusan hati mereka. Tapi kalau memang Tuhan izinkan untuk orang lain menolong kita, kenapa enggak? Ya, saya percaya ketika orang lain Tuhan titipkan kepada kita untuk menolong kita, maka ketulusan itu pasti terjadi. Nah, sekali lagi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia yang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara sadar Tuhan, ketika masalah, problem dan mulai timbul rasa khawatir itu terjadi dalam kehidupan kita, pesan Tuhan hari ini adalah berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Kalau dalam puji-pujian, dalam penyembahan kita juga ada macam-macam saudara kasih Tuhan. Contohnya apa? Ketika kita memuji Tuhan tuh ada namanya bermazmur. Bermazmur itu seperti ini. Kaulah gunung batu keselamatanku, kota benteng perlindunganku, kaulah batu karang yang teguh. Itu bermazmur bagi Tuhan. Ya. Jadi kata-kata mazmur kita sadur, kita ucapkan untuk menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, selain itu ya tadi berdoa mengagungkan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan berdoa untuk diri pribadi. Nah, kesimpulannya apa? Hal khawatir akan dialami setiap orang yang ada di dunia ini, maka baik dia miskin ataupun kaya, dia keriting atau lurus rambutnya, dia hitam atau putih kulitnya, pasti dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Yang jadi masalah adalah ketika kekhawatiran itu dipupuk, tidak pernah diselesaikan. Berbeda dengan anak-anak Tuhan yang kita tahu ketika kita khawatir, kita datang kepada Tuhan. Khawatir datang kepada Tuhan, itu penting. Ya, jadi Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Ya, karena kita tahu bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Jadi harus ada doa, harus ada pujian penyembahan, dan harus ada ucapan syukur. Kita baca ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Mari kita beri sama-sama, kita akan baca ayat ini, dan musisi handal untuk maju ke depan kita akan memuji Tuhan. Tapi kita sebelumnya akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Katakan kanan kirimu, kamu orang benar yang dibenarkan Tuhan. Ya, hebat loh dia dengan iman nih. Kiri kanan, kamu orang benar yang dibenarkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Minta kunci E minor. Ini gak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Saya hanya suka memuji lagu ini saja, karena saya percaya kita semua diurapi Tuhan. Amin. Bakurapan di kepala haru, yang kejatuh dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon.
mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Hey! Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan puji bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya, hey, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapatikan baharu yang berjatuh dan menyatu, seperti abunya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya baku rapatikan baharu yang berjatuh dan menyatu, seperti abunya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Kami ucap syukur. Ajar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Jadi saya nyanyi lagu tadi karena posisinya keren, luar biasa. Jadi pengen nyanyi.